السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضاء الله تعالى ولشفاعة القرآن وللصحيب الشفاعة العظمى وبحر الشفاعة سيدنا المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين للتشفع والتبرك ولإطمئنان قلوبنا خالصا مخلصا لوجه الله الكريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفع وأدام النفع به وببركة علومه وبسند المتصل إلى إمام المؤلف وبكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رشح قلوبنا ولين قلوبنا كما لينت الحديد لنبي داود عليه السلام إنك على كل شيء قدير. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطينا علما لدني كما أعطيت علم على النبي الخادر عليه السلام إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarramun, para asatiz, para jamaah ketua musallah dan masjid yang tergabung sekelurahan Pisangan Ragunan, juga yang sama-sama kita hormati ketua musallah Nur Rahman Bapak Ramli, ketua koordinator pengajian Senin malam Selasa Pak Kiai Haji Abdul Malik, Bapak RW kita Bapak Marullah, juga orang-orang tua kita Bapak Ustadz Rajak, Pak Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Nanang Nahendra, Ustadz Karman, juga Ustadz Taswadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang Bapak pegang ini adalah syarah dari kitab Sapinah. Kita kalau pesantren itu ada, kita ngaji kitab Sapinah yang tipis. Sapinah yang tipis ini adalah karangan Syekh Al-Fadil Salim bin Samir. Ada yang mengatakan Salim bin Samir, ada yang mengatakan Salim bin Sumair, ya. Al-Khudori Al-Hadrami Al-Batawi. Sedangkan yang kita pegang ini sarahnya. Siapa yang menyarahkan ini? Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Matannya oleh Salim bin Sumair, syarahnya oleh Imam Nawawi. Dulu Salim bin Sumair itu makamnya ada di Tenabang Proyek, ya. Imam Nawawi di Makkah. Patilasannya
Itu di Tanara dekat makam Syekh Ahmad Singaraja, mingkatin nangis Cijuluk, mingkatin nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. Jadi apa ini? Sataswadi khatimatun. Sat Nanang jadi apaan khatimatun? Ustaz Abdurrahman. Khobar. Mana mubtadanya? Hadhihi. Ha harfut tanbih. Harfut tanbih itu penjelas. Za ismul isarah. Isim isarah itu adalah nama buat nunjukin. Ha lil ghaibah karena tidak dituliskan. Hadhihi mana mubtadanya? Zi-nya, bukan hi-nya. Zi-nya, hadhi-nya yang utama. Karena ismul isarah. Khatimatun khabar. Ya. Sedangkan kok ini bukan doma hadihi al-hau ghaiba la mahalla lahu minal i'rab. Iya. Iya, jadi dikit-dikit ya. Ya, kebanyakan pun puyang. Wal makruhatu bis salati ithnani wa ishruna. Wal makruhatu, dan setiap yang dimakruhkan. Bis salati, di dalam salat itu, ithnani wa ishruna, ada 22. Jadi yang dimakruhkan di dalam salat itu ada 22. Jangan sampai kita kebanyakan makruh. Kalau sudah kebanyakan makruh, nanti makruh tahrim, makruhnya mendekati keharaman. Iya. Sama kalimat juga, kebanyakan keharaman, kebanyakan haram sama. Siapa man akala subhati itu waqa'a bil harami. Siapa orang yang sering makan barang yang subhat, pasti dia makan barang yang haram. Dia akan jatuh ke barang yang haram. Subhat itu. Ahaduha, salah satunya dari yang 22 atau yang pertama. Ja'lu yadaihi, menyimpannya ia terhadap dua tangannya, fi kammaihi, di dalam lengan bajunya. Pertama, dia menyimpan kedua lengan tangannya di dalam baju lengan. Tuh. Kalau panjang, disimpan jadi nggak ada dan segini nih. Tuh. Ini kan kependekan. Kalau yang panjang disimpan sama. Ya. Itu di 5 perkara. Dia simpan tangannya dalam lengan baju, 5 perkara. Yang pertama, inda taharrumihi. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya kebangetan kali ya, kepanjangan jadi kebangetan sini. Tapi kita jarang ya, biasanya bikin segini kan, ya pergelangan tangan. Ya kalau dia ketutupan makruh. Wa ruku'ihi. Yang kedua, dan di dalam rukuknya sama rukuk. Tapi di dalam ruku, bapak di dalam ruku melebihi batas ini kemari sampai nunduk banget, makruh hukumnya. Ya.
lewat dari lutut, ini makruh hukumnya. Di mana ini dijelaskan dalam kitab Tuhfatut Tulab. Ya. Jadi kebangetan makruh lewatnya karena sangat nunduk, makruh. Wa sujudihi, dan dalam sujudnya. Sujud itu jabhah. Sekarang gimana kalau ada rambut satu di sini atau dua rambut, sah atau tidak sujudnya? Sah tetap. Di mana dikatakan sah oleh Imam dalam kitab Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Marebari Al-Panani menjelaskan itu. Jadi kalau satu dua tidak jadi batal, sah tetap. Kecuali rambutnya banyak, gitu, banyak. Ya. Tapi ada nggak orang yang begitu sujud dia siak rambutnya? Siak. Nyari kerjaan ya? Nyari kerjaan nggak? Kenapa dia begitu? Karena nggak pakai pici. Dalam kitab Fathul Qorib, sarah dalam kitab Takrib, Imam Nawawi menjelaskan sembahyang tidak pakai tutup kepala makruh hukumnya. Beda-beda kitabnya Pak ya tadi. Ya, saya nggak mau ngomong katanya, saya langsung dalam kitab ini saya ngomong. Ya, dalam kitab Takrib tidak ada. Fathul Qorib dijelasin Imam Nawawi nggak pakai topong bahasa Jawa ya, nggak pakai kopiah, itu makruh. Banyak nggak kita yang nggak pakai kopiah? Banyak. Sayang ya, mestinya sembahyang kagak makruh jadi makruh kan. Kalau bisa kita pengennya sempurna ya. Terus ini sebelumnya inda taharrumihi takbiratul ihram. Bapak paham takbiratul ihram? Sudah jelasin kan? Paham kan? Bukan angkat tangannya tapi pembacaannya. Allahu Akbar, itunya disebutin. Kalau Bapak nggak nyebutin itu maka nggak sah sholatnya, sebab itu hukumnya wajib. Sekarang banyak ya kita ngikutin ya orang ya. Ada nggak? Banyak kita ngikutin. Akhirnya kita ngikutin juga. Dia nggak paham takbiratul ihram. Takbiratul itu bukan ngangkat tangan. Bapak nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ya boleh. Tapi kalau ngangkat tangan, lah angkat takbiratul ihram. Takbiratul hukumnya wajib. Jadi Bapak nggak pakai, ya. Apa tuh? Apaan? Takbiratul ihram. Setiap orang sholat dia sholat dengan takbiratul ihram. Mau imam mau makmum dia harus baca takbiratul ihram, sebab itu wajib. Kecuali takbir intikal. Mana takbir intikal? Mau ruku Allahu Akbar, tuh sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Apa sih intikal? Perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Paham ya? Intikal itu perpindahan. Nanti makanya kalau Idul Fitri kita jelasin. Ya, pertama takbiratul ihram, yang kedua itu takbirnya intikal dari bawah tuh. Kalau naik Allahu Akbar kan gitu ihram. Allahu Akbar 7 kali. Udah 7 kali berarti sama takbiratul ihram berapa? 8 kali. Begitu udah naik dari bawah, habis sujud, ruku, sujud, tumaknina, sujud lagi,
baru dia berdiri itu Allahu Akbar, itu takbiratul intikal, jangan dihitung, jangan Allahu Akbar. Nah takbir intikal baru mulain lagi Allahu Akbar 5 kali gitu ya. Jangan udah dihitung, tadi dihitung sekali 4 kali lah, kurang. Sembayang ini aja, sembayang jenazah saja apabila kita 3 kali harus ditambahin, mending lebih 5 kali pensah. Iya, kurang jangan, lebihin 5 kali yang segitu. Kalau 3 tambahin takbiratul ihram ya. Jelas Bapak? Iya. Bacaan tadi Allahu Akbar, angkat tangannya ya. Kalau menurut ya saya ngaji dulu sama Habib Umar As-Segaf, adik dari Habib Ali Abdurrahman Segaf. Mereka menjelaskan ketika itu setelah tafsir, di mana takbir yang benar kata dia, takbir yang menurut ahli sunnah wal jamaah atau Imam Syafi'i seperti ini. Jadi Bapak tidak gini, jadi Bapak tidak begini, ya agak begini juga. Ini buat perempuan, ya perempuan gini. Perempuan itu boleh di dalam mukena, di dalam mukena boleh. Ini perempuan. Ya. Jangan di sini perempuan. Ini laki ini. Tapi begini. Ini jangan dibuat main, Pak. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Ini memang aturannya, saya waktu ngaji ingat banget itu oleh Habib Umar. Iya, begini katanya. Kenapa? Hadapkan ini semua ke arah kiblat. Jadi enggak gini, Pak. Kenapa di kita begini? Kalau orang Arab bilang maafi, enggak ada lagi. Maafi. Iya, dengar. Jadi di batasan ini, nah kuping ya, nah ini enggak begini tapi gini, ya. Sambil Allah, jangan juga Allah, salah. Itu Hamzah, Pak. Allahu Akbar. Yang begini aja kita kurang merhatiin. Allahu Akbar. Nah salah, nggak ngaji. Yang benar Allahu Akbar. Iya, karena dia Hamzah. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah setelah itu bari Allahu Akbar kita niat di dalam hatinya, niat barengin sampai kapan niatnya habis, sampai bar huruf ar-ra-nya kedengeran Allahu Akbar. Ada yang gitu nggak? Bat. Nah nanti repot. Allahu Akbar. Tuh, kedengeran nggak? Ya, pas niatnya habis. Iya. Nah ketika sudah masuk dalam hati niat itu, maka disebutlah ihram tadi, takbirnya Allah Akbar. Ketika sudah masuk niatnya ihram tadi, artinya haram. Kenapa? Sudah masuk sholat, haram diberhentikan atau haram mengerjakan satu pekerjaan yang bisa membatalkan sholat. Jadi paham takbiratul ihram? Jadi kita pecahin atu-atu gitu, jadi pas gitu kita. Iya. Ya kalau Allahu Akbar itu kedengeran, ya jangan, ya gak boleh. Ya. Kenapa sih maksud rukun qauli? Rukun qauli itu maksudnya begini, Pak. Rukun qauli. Mau baca Fatihah, mau baca yang lain itu rukun qauli. Rukun qauli itu disebutkan kita dengar. Maksudnya dengar gini, paham gini. Jangan kita baca alhamdulillah pikiran kita qul huwallah. Paham enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita jelas dengerin tuh. Kita tahu tuh tulisannya. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah agak jelas tulisannya, ya enggak ada rukun qaulinya. Tapi juga enggak kenceng banget. Wallah rabbil alamin, ganggu. Sekarang ganggu orang kira-kira batal enggak? Enggak. Terus siapa yang batal?
Kagak. Di tempat yang tidak bersuara dia lupa bersuara, atau dia bersuara dengan yang suara agak kencang, itu cuma makruh hukumnya nanti. Iya, nanti ada kita jelasin. Ini kita diatu-atu dulu nih. Ditanya sih Mak Haji. Atu-atu biar paham atu-atu takbiratul ihram, ya. Jelas kan? Ya, disebut takbirnya ucapan, ihramnya disebut manakala sudah niat masuk, maka haram kita mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan salat. Sedangkan Imam Maliki, siapa orang yang membatalkan salat nggak sengaja, maka hukumnya haram buat dia. Gitu, paham ya? Wa sujudihi, dalam sujudnya sama. Tetap Bapak besok kalau sarannya sujud gampang. Ada Imam Salim bin Sumer ngajarin salat sujud gimana? Ambil bantal, kita tekan sedikit, kira-kira celong tuh cukup segitu. Ambil bantal di rumah, gituin, oh celong dikit, nah itu segitu. Jangan ditekan, jangan juga nungging. Kalau nungging begini, ini makruh, hukumnya hanya makruh aja. Batal enggak, makruh saja. Posisi tangan kita tidak rapat, tidak megar banget juga jangan. Posisi tangannya di mana? Tangannya di antara ini. Tuh. Kecuali kalau sakit. Jadi juga dia tidak megar. Cukup ini. Oh, rupanya sakit juga dia. Biasanya begini, misalnya makan nasi uduk pacaran. Dia begini, masih boleh. Masih boleh begini. Kenapa? Ini. Ini. Oh, ditanya, di mana itu jelaskan? Pun sama dalam kitab Tuhfatul Tulab. Ya, jadi jelas. Ya, sujudnya. Ya. Ada yang bilang dia pokoknya kalau sujud paling gampang banget ngelihat hidung kelihatan. Jangan dimeremin. Ya, sujud dimeremin. Jangan diliatin kayaknya hidung kelihatan tuh. Nah, sujud tuh. Ya. Ya. Artinya jangan digantung, tempelin hidung. Ya, jangan digantung. Kalau digantung pasti kan begitu. Kalau tempelin ini jabah, tuh. Hidungnya nempel kelihatan. Ya kayak nyium dia. Tapi jangan ditekan doang, ntar lama-lama pesekan. Jangan ditekan biasa aja. Ya. Jadinya ya, gitu. Jadi cukup aja karena jabahnya ini. Nah, jidatnya nih. Nah, ini dilihat. Jadi kita jangan merem, liatin hidungnya, kelihatan hidung. Gitu. Ya. Udah dicontohin mulu deh dulu. Wa qiyamihi, dalam dirinya sama. Dalam diri itu kita biasanya kan sedekap. Kalau Imam Ibnu Hambal kan begini. Mazhab Ibnu Hambal begini, kalau sembahyang kagak begini, dia gini, ya begitu, gini, biasa, iya, kayak orang Syiah, orang Syiah bilang Nabi mah begini, katanya nggak begini. Kenapa hukumnya kayak begini? Karena dulu katanya kata dia, saya dari teman saya ngomong begitu, karena katanya, nah ada angin jadi kayak digituin, gitu. Ya itu sih mah, yang penting yang jelas dia begini. Nah kalau kita sedekapnya di mana? Enggak di atas dada, enggak juga di bawah dada banget, juga enggak di bawah pusar, di atas pusar dikit. Gitu ya. Lah menurut kitab Kasifah kedudukannya seperti ini. Tidak di tengah, tidak di pinggir banget, cukup di sini, pas hat. Ya. Imam Ghazali dia seperti ini. Di dalam kitab di mana Syarah Kasyifah saja 2. Dalam kitab I'anatut Talibin Syekh Asy-Syata 1. Bapak mau ngambil silakan yang mana aja. Boleh, ya. Iya. Kalau di dada itu kedinginan ya. Kedinginan yang ngerinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, sah-sah saja. Kenapa? Karena ini cuma ini yang sahnya, yang bagus itu, yang wajibnya itu takbiratul ihram gitu ya. Silakan. Jangan nanti itu orang disalahin.
biarin aja ya, kita ikutin, biarin. Wa tasahudihi, di dalam duduk dengan tahiyat, duduknya tahiyat, atau julusuhi, duduk tahiyat dalam bangun. Ya, dikala bangun dari tahiyat, sama bangun dari tahiyat kan ini bisa tutupan, atau di dalam duduk tahiyat, nah kalau kepanjangan tutup, itu makruh ya, makruh. Sekarang kita tanya di tahiyat itu nunjuknya harus apa enggak Pak? Hukumnya apa nunjuk dalam tahiyat? Sunnah. Sekarang kalau kita ganti dengan ini gimana? Lah kan saya nanya. Iya, kan gini tahiyat. Ya, kalau kita ganti dengan ini, keder kan gitu. Kalau pikir kan gitu ditanyanya. Iya, ini nggak ada, ini kan kita ganti nih, kan nunjuk, ya kan? Ganti aja. Ya. Kenapa? Makruh aja, nggak batal Pak, nggak batal. Ini begini. Tapi kalau dia ngelecehin, nah dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu dikatakan Imam Nawawi, min abhasil murtadi, satu pekerjaan yang dibangsakan bangsa keji dan dihukumkan murtad bangsa fi'li. Oh, kalau murtad bangsa fi'li gimana? Kita hanya bersyahadat. Syahadatnya apa? Syarhan, bukan munjin. Syahadat syar'an itu cuma mengucap syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadah sallallahu. Kalau munjin itu sambil dibarengkan patah keadaan syahadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Itu munjin namanya Pak. Munjin apa ya Pak? Menyelamatkan. Jadi gitu ya. Wa dzaniyah, dan yang keduanya ya, iltifatu biwajhihi bila hajatin, adalah menoleh dengan wajah tanpa ada kebutuhan. Ini makruh. Batal? Enggak. Dia sholat enggak ada kebutuhan, menoleh aja, itu makruh. Batal? Tidak, enggak batal sholat ya. Di sini imma idza kana laha ka khifdhi mata'in fala yukrah. Adapun kalau menolehnya itu ada kebutuhan seperti menjaga harta benda, maka tidak dimakruhkan. Contoh Bapak lagi sembahyang naruh HP, iya, HP ada yang mau ngambil, lah boleh pototin, iya, liatin dia, ya gitu, nggak makruh. Enggak, ya enggak makruh, enggak makruh. Ada barang, ngerinya barang orang colong, boleh, gitu. Ya, apalagi si anak, kita lagi sholat, rupanya pintu rumah nggak ditutup, kita sholat di ruang tamu, pas di ruang tamu pintu rumah nggak ditutup, kita punya anak kecil baru 2 tahun kurang. Banyak mobil, banyak motor, dia lewat, kita ngeri, kita Uber, nggak usah pakai batalin. Begitu lagi baca, bocah kesana, gitu. Ya, nggak usah batalin, ambil aja, ambil anak, taruh lagi, tutup pintunya, terusin bayang, sah ya. Kenapa kita takut? Dia mudarat, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah setengah jam kita, ya emang banyak kalau pikir gitu, dikit-dikit Pak, dikit-dikit, jangan banyak-banyak, ntar kelupaan, mabok apa nanti ya. Masya Allah, sudah dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makruh di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan sebelum kita duduk. Ya, Pak Saiful. Telunjuknya goyang-goyang. Ya, ada lagi? Ya Pak, silakan Pak. Ya, posisi ya. Ya bagus, alhamdulillah. Ada lagi, satu lagi? Setelah ini dijawab. Ya, silakan Pak.
Ya, yang pertama nunjuk. Hukumnya nunduk tadi sunnah. Imam Syafi'i langsung. Imam Maliki yang begini. Imam Maliki yang illallah Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i at-tahiyyatul langsung. Ya. Terus masalah menggerakkan. Hanya di Matan Jubat Ibnu Ruslan menjelaskan bukan digerak-gerakan tapi menggerakkan. Ini sulaya ulama, perbedaan ulama. Hanya hukumnya makruh saja kalau berlebihan. Jadi biarin aja, diamin aja, jangan kata apa-apa. Iya, dia makruh. Batal nggak sholatnya? Tidak, tidak batal. Ya, yang kedua tadi apa? Sujud. Nah, posisi kaki. Posisi kaki itu di dalam sholat Rasul ada hadis itu posisi kaki boleh seperti ini. Dengerin dulu, ini deket dulu, didapetin. Ada yang rapat? Sedangkan di dalam kitab Kasyifah Salim bin Sumer Al-Khudri Imam Nawawi merenggangkan apa? 1 jengkal jaraknya. Posisi kaki. Akan tapi dia tidak begini. Tetap kalau memang kakinya sakit tidak gini, dia begini boleh. Tapi kalau memang bisa walaupun sakit cuma 1 aja boleh. Yang begini. Ya. Jadi kalau sakit boleh. Kalau nggak sakit dia malas 1 aja masih boleh begini. Gitu. Ya. Ketiga. Jadi gitu, Pak. Ya. Contohin. Jangan aneh nyontohin. Nah payah. Ada 2 ya, yang pertama ditutup dua-duanya, kaki-kakinya itu ditutup. Yang pertama, boleh sujud ya, sujud, kakinya ditutup dua-duanya. Nah boleh, tapi kedudukannya seperti ini Pak. Ya, jadinya gini, ditekuk jadinya, bukan begini. Tuh, nah begitu tuh. Nah ya gitu. Ya, yang kedua jaraknya sejengkal antara kaki kiri kaki kanan, renggangnya. Ya, udah, yes. Gitu, paham ya Pak? Ya. Kedua apa tadi? Iya. Ya kalau imam udah ruku, imam udah naik, dia nggak kebagian ruku, tetap aja dia ketinggalan masbuk. Jadi yang Bapak ngerti gak maksud masbuk? Masbuk itu kalau kita ketinggalan semua rokaat kita masbuk. Jadi disebut masbuk itu bukan satu rokaat itu. Jadi kita ketinggalan. Misalnya orang sudah ruku, dia naik, kita masuk, kan langsung mah boleh. Ikutin langsung boleh. Orang lagi sujud kita ikut sujud langsung boleh, langsung masuk. Itu namanya kita masbuk. Seluruh rokaat masbuk hukumnya. Iya, dihukumin masbuk itu bukan satu rokaat aja, semuanya rokaat dia tinggalan gitu ya. Nah tetap dia itu nggak, dia nambahin ya. Kecuali begini, Bapak ngikut, begitu ngikut masbuk nih, ketinggalan 1 rokaat, ngikut rokaat kedua, sembahyang isya, imam selesai salam, Bapak salam juga. Lupa kebanyakan utang kali panjenengan ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullah. Dia Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia Assalamualaikum. Temennya bilang kurang atu, kata temennya sampingnya, kurang atu main ikut aja. Bapak belum ngomong, naik aja ke atas, tambahin 1, sah. Iya, atau ada orang yang ngeliatin, lah kurang atu dia sembahyang, naik lagi ke atas walaupun udah sah, tetap sah. Kecuali bilang kurang atu, enggak nah itu batal, diulang ya. Paham? Ya udah cukup ya. Udah deh. Kita tutup ya. Jadi ngerti, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bermanfaat. Kita bisa pakai dan kita juga nggak ragu.
nggak ragu dalam sholat, jadi nggak ragu dalam niat, nggak ragu, insya Allah sholat kita menjadi sempurna. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sa'an. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. الفاتحة بالقبول والوصول وإلى جميع المعمول وإلى حضرة سيدنا رسول وآله وأصحابه الكرام أجمعين ولقضاء حاجاتنا. Sebutkan hajat Bapak kepada Allah. من حوائج الدنيا والآخرة ساخر أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. الفاتحة.